Annyeonghaseyo yorobun, selamat datang di belajar bahasa Korea untuk pemula. Hari ini kita akan belajar huruf Korea atau abjad Korea. Hangul Korea itu sangat simpel dan mudah dipahami. Huruf Korea atau yang disebut Hangul terdiri dari huruf konsonan dan huruf vokal. Sekarang kita mulai terlebih dahulu dari huruf konsonan. Konsonan. Konsonan tunggal. Konsonan tunggal ada 14 macam. Yang pertama, huruf kiok. Penulisan dan bentuknya seperti ini. Ikuti saya pelan-pelan. Kiok, kalau dalam bahasa Korea, di awal dibaca K. Di tengah dibaca G. Di akhir dibaca K. Yang kedua, bentuk huruf nien. Seperti ini penulisannya. Namanya nien. Di awal dibaca N, di tengah dibaca N, di akhir pun sama dibaca N. Yang ketiga, huruf tiget seperti ini bentuknya. Di awal dibaca T, di tengah dibaca D, di akhir dibaca T. Yang keempat, huruf liel. Bentuknya dan penulisannya seperti ini. Cara pembacanya di awal dibaca L, di tengah dibaca R, di akhir dibaca L. Yang kelima, huruf miem kotak seperti ini. Ini kalau dalam bahasa Indonesia M-nya Korea, di awal dibaca M, di tengah dibaca M, di akhir pun sama dibaca M. Yang keenam, huruf piep. Penulisannya seperti ini. Namanya piep. Di awal dibaca P, di tengah dibaca B, di akhir dibaca P. Yang ketujuh, huruf siot. Seperti ini penulisannya. Namanya siot. Di tengah di awal dibaca S, di tengah dibaca S, di akhir dibaca T. Yang kedelapan, huruf iyang. Bulat seperti ini bentuknya, namanya iyang. Di awal tidak dibaca, di tengah tidak dibaca, di akhir dibaca NG. Ini bukan NG. Kalau dalam bahasa Indonesia seperti yang. Nah, NG-nya ini, NG-nya Korea bentuknya bulat. Mudah kan? Terus lanjut. 9, huruf jiet. Seperti ini cara penulisan dan bentuknya. Namanya jiet. Di awal dibaca C, di tengah dibaca J, di akhir dibaca T. 10, huruf ciet. Seperti bentuknya hampir mirip sama huruf jiet. Tetapi ada perbedaan sedikit, ada topinya.
Di awal dibaca C, di tengah dibaca C, di akhir dibaca T. 11. Huruf kiok bentuknya dan penulisannya seperti ini hampir mirip sama kiok yang pertama, tetapi ada garis keduanya. Di awal dibaca K, di tengah dibaca K, di akhir pun tetap dibaca K. 12. Huruf tiet seperti E kalau dalam bahasa Indonesia abjad. Namanya tiet. Di awal dibaca T, di tengah dibaca T, di akhir dibaca T. 13. Huruf piep, piep seperti angka 2 Romawi kalau dalam bahasa Indonesia. Piep namanya. Di awal dibaca P, di tengah pun sama P, di akhir juga tetap dibaca P. 14. Huruf hiet, hiet bentuknya dan penulisannya seperti ini. Di awal dibaca H, di tengah tidak dibaca, di akhir dibaca T. Mudah kan? Simpel. Seperti itulah konsonan tunggal Korea. Ada 14 macam. Terus kita lanjut ke konsonan rangkapnya. Konsonan rangkap atau konsonan ganda. Tahu kan? Ganda. Konsonan ganda atau konsonan rangkap ada 5 jenis, bentuk, nama, dan cara bacanya. Yang pertama, sanggiok. Bentuknya seperti ini dan cara penulisannya mirip seperti kiok tetapi ada double. Ini namanya sanggiok. Di awal, di akhir, di tengah tetap dibaca K. Yang kedua, sang tiget. Double tiget namanya sang tiget. Di awal, di tengah, dan di akhir dibaca T. Yang ketiga, sang piep. Double piep. Sang piep. Di awal, di akhir, di tengah tetap dibaca P. Yang keempat, sang siot. Bentuknya seperti ini. Siot double. Namanya sang siot. Di awal dibaca S, di tengah dibaca S, di akhir dibaca T. Yang terakhir, kelima, sang jiut. Sang jiut. Bentuknya ciut double.
Bentuknya seperti ini, sang jiut. Di awal dibaca C, di tengah dibaca C, di akhir dibaca T. Mudah kan? Mudah? Simpel lah bahasa Korea itu. Gampang dan mudah dipahami. Pelan-pelan menghafalnya. Konsonan tunggal, konsonan ganda, sedikit-sedikit ditulis ulang di rumah. Ikuti cara penulisan dan cara baca berikut nama-nama hurufnya, huruf konsonan. Demikianlah, semoga bermanfaat. Kamsahamnida.